orang-orang tua itu. Lalu apa yang terjadi? Mungkin mereka belum bisa menerima itu. Akhirnya Rasulullah pun pergi menjauh dari Taif, memasuki sebuah perkebunan anggur. Di situ Rasulullah merenung dan khawatir jangan sampai apa yang terjadi pada diriku, lalu Allah murka kepada orang-orang itu tadi. Karena melihat kondisi Rasulullah yang demikian, turunlah Jibril sambil menyatakan bahwa wahai Muhammad, jika engkau kehendaki, aku akan angkat dua gunung tadi untuk saya timpuk kepada orang-orang tersebut. Tapi kata Rasulullah, tidak wahai Jibril. Saya berharap nanti saya bisa kembali ke situ, kemudian mereka kembali beriman. Saya berharap kalaupun mereka tidak beriman, nanti dakwahku akan menjadi pencerah buat anaknya. Kalaupun anaknya gak beriman, mungkin cucunya. Itulah harapan Rasulullah SAW. Selalu Rasulullah itu melihat kepada umatnya itu harapan-harapan yang baik. Lalu Rasulullah diakhiri dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk. Aku tahu apa yang mereka lakukan itu karena dasar mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kok. Berilah mereka petunjuk. Karena rasa kasih sayang Rasulullah ini, Allah menskenariokan di pohon kurma, di pohon anggur tadi ketemu sama Adas yang pernah kita ceritakan pada minggu lalu. Ternyata Adas ini adalah orang sekampung dengan Nabiullah Yunus ibn Matta. Lalu terjadi dialog di situ yang mana menjadikan si Adas ini terkagum-kagum sama Rasulullah, akhirnya pun beriman kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah tahu akan cerita Yunus bin Matta. Kok Anda tahu wahai? Padahal Anda gak pernah ke kampung saya. Ya, karena aku dengan Yunus bin Matta sama-sama hamba Allah, sama-sama Nabi Allah, sama-sama utusan Allah untuk umat ini. Lalu seperginya dari Adas masuk, mau kembali ke Mekah, masuk ke sebuah lereng gunung, jurang. Di situ Rasulullah pun bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disangka beberapa jin mencuri dengar akan bacaan Quran Rasulullah SAW, yang mana bacaan yang sangat sendu, yang dihayati, bacaan yang merupakan tempat istirahat dan tempat untuk berkeluh kesah saat menghadapi derita yang demikian dahsyatnya, ternyata mampu menggugah keimanan, yaitu sekelompok jin, yang mana dari sekelompok itulah nanti dakwah Muhammad menyebar kepada jin-jin tadi. Artinya apa? Rasulullah SAW hanya diperintahkan berdakwah, hanya diperintahkan menyampaikan. Nanti hasilnya siapa yang akan mendapat petunjuk, itu haknya Allah Ta'ala. Rasulullah sudah niat pergi ke Taif. Di Taif nanti diharapkan diterima. Di Taif diharapkan hidayah Allah akan ada pada masyarakat Taif. Ternyata tidak. Justru hidayahnya itu melalui setelah beliau kabur masuk ke pohon anggur, malah seorang penjaga kebun itulah yang menghendaki Allah untuk beriman. Ketika hendak keluar, gak ada niatan berdakwah apapun, ternyata Allah berikan petunjuk hidayah kepada jin untuk beriman. Artinya apa? Kita manusia hanya berikhtiar. Kita manusia hanya menggunakan segala potensi yang Allah berikan. Adapun soal hasil, kita gak usah terlalu risau, karena Allah yang melihat kita itu, yang dilihat adalah bagaimana tahapan-tahapan ikhtiar itu, tahapan upaya-upaya yang dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sepeninggal daripada pamannya Abu Thalib dan juga istri tercinta Khadijah, Rasulullah pun mengalami kesedihan yang luar biasa. Kesedihan tersebut tidak bisa diobati dengan orang-orang seperti kita. Istri meninggal, cari yang lain lagi. Ya cepat-cepatan, segera punya pasangan. Itu kalau kita, ya Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Rasulullah masih mengenang apa yang disebut jasa baik sang istri, masih mengenang. Nah, karena mengenangnya itu Rasulullah sangat menghargai sebuah perjuangan. Itulah yang dikenang oleh Rasulullah SAW. Lalu Allah hendak memberikan satu persepsi lain, bahwa kesedihan tersebut itu akan bisa pupus, akan bisa menjadi sebuah kekuatan, akan bisa hati kembali tenang dan tambah iman melalui konsep yang disebut tadabbur, yaitu fasiru fil ardh. Kita pergi piknik, berjalan-jalan, lihat itu pemandangan. Itu konsepnya. Jadi kalau mengikuti Rasulullah, setelah ditinggal orang yang tercinta, maka jangan langsung cepat-cepat mengambil keputusan untuk beralih kepada kapal yang baru. Tetapi kita harus menenangkan diri dulu. Kita harus betul-betul yakin bahwa hati kita memang sudah tenang, bukan karena emosional. Caranya gimana? Piknik, jalan-jalan. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, resep yang disebut Al-Isra dan Mi'raj. Ini yang akan kita ceritakan. Awal mulanya pada saat kesedihan tadi, ya, Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, itu di suatu tempat, ya, di suatu tempat Rasulullah itu suka bersandar atau bahkan suka menatap langit di atas atap rumahnya, namanya saqaf. Bahkan Al-Kisah, Rasulullah itu kalau lagi merenung, itu Rasulullah itu tidur di atas atapnya. Sampai ketika Sayyidina Umar datang, pernah suatu ketika dicerita lain lagi setelah Umar masuk Islam itu, sampai Umar bersedih. Kenapa? Karena ketika Umar masuk, Rasulullah bangun, bekas daripada tikar yang dari pohon kurma tadi, pelepah tadi, itu nempel di punggung. Sampai Umar nangis. Ya Rasulullah, engkau ini utusan Allah, makhluk terbaik, sudah diampuni dosa-dosamu, dipuji oleh para malaikat, kekasih Allah, pasti masuk surganya. Kok nasibmu di dunia begini? Sementara mereka, orang-orang itu, raja-raja itu yang suka menumpuk kekuasaan, suka menumpuk harta, berlaku zalim, mereka tidur di atas intan permata, sedangkan engkau adalah kekasih Tuhan semesta alam. Kata Rasulullah, sudah Umar, sudah. Saya memilih untuk hidup semacam ini. Untuk apa? Agar aku memperoleh ridho Tuhanku, agar aku nanti juga akan mendapatkan kebaikan dan kenikmatan di akhirat. Itu alasan Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika Rasulullah tidur di atas di rumahnya di Mekah itu, lalu tiba-tiba Jibril datang. Lalu Jibril datang langsung membelek dadanya. Dada Rasulullah dibelek, langsung dibersihkan pakai air Zam-Zam. Nah, kemudian dibawakan bejana yang dari emas ini, dari situ oleh Jibril diisi kebijaksanaan dan keimanan supaya kuat. Lalu ditutup kembali, dadanya diperbaiki lagi. Setelah itu ayo dibawa ke depan masjid. Di depan masjid sudah siap satu hewan namanya buruk. Buruk itu hewan berwarna putih. Dia merupakan hewan yang hasil perkawinan silang antara kuda perang dan keledai. Jadi
dia itu tidak setinggi kuda perang, juga tidak sependek keldai, tapi tengah-tengah. Kemudian di sebelah atau dekat dengan paha bagian bawah itu ada sayapnya. Nah, kemudian dibawalah pergi. Buraq itu dari kata al-barqu, artinya kilat. Nah, kemudian buraq itu dari al-barqu, kata nama kilat, maka kata bundanya jadi buraq. Sering orang menyatakan bahwa hewan itu namanya buraq. Padahal di dalam riwayat-riwayat yang lain tidak disebutkan nama hewannya. Di situ cuma dijelaskan bahwa ini adalah hewan angkut dari satu tempat ke tempat yang lain yang kecepatannya sangat cepat sekali. Maka disebut al-barqu. Dan Quran kan banyak. Al-barqu artinya kilat. Maka kata bendanya namanya buraq. Jadi ini adalah sebutan, tetapi namanya siapa itu nggak ada dalam riwayat. Jadi kalau kita punya hewan atau punya kendaraan yang merasa cepat, kita sebut nama buraq nggak apa-apa. Begitu. Nah, ini awal mula Isra Mi'raj. Setelah itu ya sudah di depan masjid, udah dihampiri sama buraq, langsung jalan. Jalan kemana? Nah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yaitu pada malam itu dari Mekah Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Alladzi barakna haulah, di mana di Palestina itu kanan kirinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi oleh sejarah, diberkahi oleh doa-doa para nabi, diberkahi oleh orang ibadah yang sangat terus-menerus di situ sesuai dengan ajaran kitab suci nabinya. Supaya apa? Linuriyahu min ayatina. Jadi tujuannya itu supaya Allah melihat, supaya Rasulullah melihat, supaya Rasulullah mentadabbur, berpikir daripada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas-sami'ul basir, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau ada pertanyaan, apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj? Maka jawabannya kembali kepada Quran. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya tiada lain, yaitu kami perlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat keagungan kami. Itu tujuannya. Ada yang menyatakan tujuan Isra dan Mi'raj itu ya ketemu Gusti Allah. Riwayat semacam ini kalau ketemu sama ayat, tentu yang menang adalah ayat. Ayatnya sudah jelas, linuriyahu min ayatina. Kami tampakkan tanda-tanda keagungan kami. Itulah tujuan Isra dan Mi'raj, tidak yang lain. Nanti kita jelaskan apakah Rasulullah ketemu sama Allah, melihat Allah atau tidak. Jadi kalau pada prinsip daripada ayat ini, Isra Mi'raj tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Bonusnya adalah perintah sholat. Nah, kemudian sesampainya di Baitul Maqdis, yaitu berangkat bersama Jibril kan sampai Baitul Maqdis itu, ternyata Rasulullah SAW itu sudah ditunggu oleh Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa dan beberapa para nabi yang lain. Lalu di Masjidil Aqsa itu Rasulullah jadi imam, maka para nabi itu menjadi makmumnya. Apa maknanya? Siapapun para nabi, siapapun nabi yang oleh Allah dipertemukan atau berada di saat Rasulullah setelah diangkat jadi nabi dan rasul, maka dia harus mengikuti syariat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya,
"Lau kana Musa hayyan ba'di lama wasi'au illa tiba'i." Musa punya kitab. Musa orang laki-laki yang kuat, gagah, perkasa, selalu menang. Tetapi kalau dia dihidupkan, ya, di masa setelah aku menjadi rasul, maka tidak ada pilihan lain bagi Musa kecuali mengikuti syariatku. Artinya apa? Setelah Rasulullah SAW tidak ada syariat lagi. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah lalu membawa syariat, jelas itu bohongnya. Musa saja harus mengikuti, apalagi kok ngaku-ngaku yang nabi. Palsu, jelas palsunya. Fasalla bihim. Nah, lalu terjadilah sholat berjamaah di antara mereka. Nah, setelah berjamaah, ini tradisi para nabi. Setelah sholat berjamaah itu, kalau mau tradisi para nabi ini, selesai salam. Kalau di tradisi kita kan salaman saling sapa, ya. Kalau tradisi para nabi adalah bahasa kita adalah ngopi-ngopi gitu. Summa utiya bi'ina'aini. Lalu Rasulullah disodorkan 2 minuman. Fi ahadihima khamrun wa fil akhari laban. Satu ini khamr, satu laban. Susu. Fa akhadha Rasulullah SAW ina'al laban fa syariba minhu wa taraka ina'al khamri. Lalu Rasulullah mengambil susu tersebut lalu meminumnya dan meninggalkan gelas yang isinya khamr. Lalu Jibril menyatakan, "Hudi dalil fitrah." Engkau telah mendapatkan petunjuk wahai Muhammad. Berbahagialah engkau karena engkau kembali kepada fitrah, yaitu fitrahnya manusia, khususnya fitrahnya orang Arab itu adalah menyukai susu hewan. Jadi kalau kita mengikuti tradisi para nabi begitu Pak, habis jamaah terus ngeteh kayak gini. Nah, ini cocok, ini sesuai tradisi para nabi. Jadi habis jamaah langsung ada tehnya. Alhamdulillah, sunnah. Nah, mestinya pakai susu ya. Sasetan. Wa hudiyat ummatuka ya Muhammad. Nah, maka umatmu insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Ini ada tanda-tanda doa dari para nabi. Artinya di dalam setelah sholat ada hidangan-hidangan semacam tadi minuman. Itu hidangan itu ibaratnya adalah sebuah doa. Nah, jadi enaknya itu jadi intinya setelah sholat ada minuman lalu di situ saling mendoakan. Gimana kabar keluarga? Baik, alhamdulillah. Semoga keluarga makin sehat. Nah, itu tradisinya mesti begitu. Wa hudiyat ummatuka wa hurrimat 'alaikumul khamr. Maka ini adalah tanda nanti Muhammad syariatmu khamr itu diharamkan. Syariatmu. Nah, itu adalah satu tanda. Tsumma musarrafa Rasulullah SAW ila Makkah. Nah, ini satu cerita. Rasulullah kembali ke Mekah, tapi ada cerita lain. Rasulullah itu langsung mi'raj ke atas. Lama faragtu mimma kana fi Baitul Maqdis, setelah selesai dengan urusan di Baitul Maqdis, utiya bil mi'raj, aku dinaikkan ke atas. Walam ara syai'an qattu ahsana minhu, aku tidak melihat suatu apapun yang lebih indah daripada hal itu. Artinya Rasulullah sudah bisa menikmati yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aku pun saking senangnya, aku nggak mau sedikit pun mengedipkan mata karena takut ketinggalan dari yang menarik tadi. Ibaratnya begitu. Jadi kalau lagi diajak jalan-jalan, intinya jangan ngantukan. Itu biar nggak ketinggalan itunya hal-hal yang menarik. Nah, Rasulullah itu sampai, kan ini malam hari Pak. Mestinya kan orang ngantuk kan tidur, tapi Rasulullah itu berusaha jangan sampai ketinggalan. Hatta saya nggak mau kedep. Kenapa? Kalau kedep nanti ketinggalan ada yang menarik yang lain, karena kecepatannya luar biasa. Fas'adani sahibi fi hatta intaha ila babin min abwabis sama, sampai masuk ke dalam langit dunia. Di langit dunia itu ada penjaganya. Jadi di langit itu Pak, di samping dijaga malaikat,
juga ada yang namanya meriam-meriam yang disebut sebagai bintang. Jadi kalau bintang itu tiba-tiba jalan, itu pasti ada jin dan setan yang ingin mencuri dengar. Farujumal syayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu penghias langit sekaligus sebagai meriam-meriam yang siap tempur untuk menghantam jin setan yang ingin mencuri dengar. Dan di malaikat itu kalau dibuka, dalam kisahnya panjang itu dibuka. Siapa itu? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Ini Muhammad. Salamun alaika ya ibn Saleh, ibn Saleh katanya. Salam sejahtera wahai engkau anak yang saleh, turunan orang-orang saleh. Nah, itu malaikat menyaksikan. Sebagaimana saya cerita dulu tentang sulbi Rasulullah dari Adam sampai ayahnya Abdullah ibn Abdul Muttalib, yang mana orang-orang saleh. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad telah menyaksikan sebagian, min itu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya yang dahsyat. Itu baru sebagian. Nah, di antara tanda-tanda kekuasaan yang dahsyat itu di sini dijelaskan adalah berkenaan Rasulullah SAW diperkenankan oleh Allah melihat hakikat wujudnya Jibril alaihissalam. Dari riwayat Masruq, di mana Masruq seorang tabi'in ini mendapatkan ilmu dari Aisyah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan fa'aina qauluhu summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ini Aisyah. Kemudian mendekatlah ia. Fatadalla, kemudian makin mendekatlah ia. Makin mendekatkanlah ia kepada Muhammad. Fakana qaba qausaini aw adna. Kedekatannya itu mirip seperti busur dengan anak panahnya atau lebih dekat daripada itu. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Kemudian ia memberikan wahyu kepada hambanya ma auha, sebagaimana yang diwahyukan. Bagi yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketemu Allah Ta'ala, maka yang dimaksud kata iya di sini adalah Allah Ta'ala. Tetapi bagi Sayyidatina Aisyah, ini yang mendekat bukan Allah, tetapi Jibril. Karena ya'ti fi suratir rajul. Jibril awal mulanya datang ke Rasulullah dalam wujud laki-laki. Wa innahu atahu hadhihi marra fi surati allati hiya suratuhu. Tetapi pada kesempatan ini Jibril menampakkan wujud aslinya, fasaddal ufuq. Jadi seorang Rasulullah ketika melihat Jibril itu seolah dunia ini udah penuh dengan fisiknya atau jisimnya si Jibril, sangat dahsyatnya. Jadi yang dimaksud sumadana fatadalla ini bukan Allah tetapi malaikat Jibril menurut Sayyidatina Aisyah. Dan ini yang dipakai oleh mayoritas ulama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tiada serupa apapun baginya. Allah tidak bertempat juga tidak berarah. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, timur, utara itu semua mata angin arah. Mata angin arah itu adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah sekali-kali tidak membutuhkan akan makhluknya, apapun bentuk makhluknya itu.
Makanya sepakat apa yang diceritakan Aisyah, yaitu yang dimaksud tsumma dana fatadalla adalah Jibril. Nah, perbedaan ini Bapak Ibu sekalian itu sudah ada sejak zaman sahabat. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau saya tidak salah, apakah Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Ali, kalau saya tidak salah ini antara dua orang ini, itu menyatakan ro'a Rasulullah SAW rabbahu. Rasulullah melihat Tuhannya. Tetapi Aisyah menyatakan tidak. Ma ro'a Rasulullah rabbahu. Tidak, pakai kata ma itu artinya tidak. Rasulullah melihat. Nanti akan kita jelaskan alasan-alasan itu. Tetapi di sini saya mau menceritakan bahwa Rasulullah diberi kesempatan melihat satu makhluk Allah yang dahsyat, pimpinan para malaikat, yaitu Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Rasulullah pernah melihat Jibril pada satu kesempatan ketika di Sidratil Muntaha. Lalu ceritakan di situ oleh riwayat Abdullah bin Mas'ud, ra'aitu Jibril sallallahu alaihi wasallam janahin. Aku melihat Jibril, yang mana Jibril mempunyai 600 sayap. Di setiap bulu sayapnya itu terpancar intan mutiara mulia, dur dan yakut. Itu Jibril itu dahsyat sekali. Tidak semua nabi bisa melihat hakikat wujudnya Jibril. Ini yang disebut linuriyahu min ayatina. Nah, kemudian Rasulullah diperkenankan di satu tempat ibadahnya para malaikat yang disebut Baitul Ma'mur. Rasulullah bertanya, ya Jibril, ma hadza? Qala hadzal Baitul Ma'mur. Ini adalah Baitul Ma'mur. Di dalam riwayat yang ceritakan di Baitul Ma'mur, di sini para malaikat itu tawaf, berzikir, sujud, rukuk. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Setiap hari dimasuki oleh lebih dari 7.000 malaikat. Idkharaju minhu lam ya'udu fihi akhiru ma alaihi. Kalau dia sudah keluar dari Baitul Ma'mur, enggak akan bisa kembali lagi. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat di situ. Jadi nggak bisa masuk lagi. Jadi malaikat kalau mau lama-lama ya di situ tuh. Kayak kita itu ke Baitullahil Haram haji sekali. Kalau nggak nunggunya lama. Tapi kita masih ada kesempatan umroh. Tapi mereka enggak. Kenapa? Karena saking banyak para malaikat dan makhluk Allah yang lain. Summa utitu bi ina'aini ahaduma al-khamr wal akharu laban. Akhirnya diberi minuman di situ. Artinya inilah satu dalil bagaimanapun juga yang namanya tamu pendatang itu yang harus ditawari pertama itu adalah minuman. Itu yang penting. Itu yang penting. Makanya kadang kita mesti berislam itu dengan saling percaya. Saling percaya ini saudara saya berislam, saya tahu dia orang Islam yang baik, dia pasti sholat. Itu saling percaya saja. Kadang orang datang, mereka dari jauh, dari Surabaya, misalnya datang anak muda, udah sholat belum? Baru masuk rumah, assalamualaikum, ditanya sudah sholat belum? Maksudnya baik, amar ma'ruf nahi munkar, tapi nggak pas. Nah, mestinya kan enaknya gini kan. Nah, Masya Allah dari jauh tamunya. Ini silakan mau susu, apa teh, apa es teh manis. Nanti yang tamunya pasti jawab, oh terima kasih, tapi tadi saya belum sholat, saya numpang sholat dulu. Ya kan enak. Kalau pertama-tama, udah sholat belum? Udah gak ngasih minuman, datang-datang nanya sholat, emang keponakannya Gusti Allah kan. Jadi akhirnya dua kok gitu. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Setiap orang dalam perjalanan yang kemudian mungkin mampir ataupun bertamu di kita, yang pertama kita berikan adalah minuman. Itu dilakukan oleh para malaikat aja ngerti gitu. Di riwayat yang lain ada pilihan, satu khamr,
laban sama madu asal. Tapi Rasulullah milih susu karena susu adalah fitrah. Madu biasa dipakai untuk menjaga kesehatan atau obat, tapi kalau susu itu fitrah. Fitrah itu ya sebuah apa ya? Hal kayak kita makan nasi aja, kayak makan roti itu mereka. Tapi kalau madu kan sesekali saja. Ini hal yang sangat penting bagi kita, bahwa para tradisi kita itu secara manusiawi itu ya begitu. Ketika ada yang datang disodorin yang namanya minuman. Nah, kemudian setelah dari Baitul Makmur, setelah disodorin minuman, dan aku memilih susu karena apa? Karena itu adalah fitrah daripada manusia. Insya Allah manusia suka susu semuanya. Lalu naik lagi ke atas, dan di situ tidak tahu apa yang terjadi di situ, tapi di situ adalah Rasulullah diberikan beban taklif kewajiban berupa sholat 50 waktu. Lalu aku kembali ke bawah. Ini pakai domir silotamrid. Silotamrid itu pasif. Aku difardukan, diwajibkan sholat 5 waktu. Itu saja cuma ceritanya. Jadi kalau yang soal ketemu sama Allah, tadi berperdebatan di ayat tadi. Sumadana fatadalla, karena qaba qausaini aw adna, itu di perdebatan makna ayat itu. Tetapi Rasulullah ketika menceritakannya kejadian yang di sana itu pakai diwajibkan atasku sholat. Jadi kita tidak ada dapat kabar cerita sebenarnya Rasulullah itu gimana di sana gitu. Nah, oleh karena itu ketika menjelaskan Isra Mi'raj, kita jelaskan apa yang ada. Jadi Rasulullah setelah dari Baitul Ma'mur diwajibkan sholat 50 waktu. Lalu aku pulang kembali, aku melewati Nabi Musa, ditanya Nabi Musa, kamu dapat apa? Aku dapat sholat 50 waktu. Ya Muhammad, umatmu itu gak mampu 50 waktu. 50 sholat itu setiap hari. Terawih saja 20 rakaat aja pada kabur, minta korting 62%. Iya benar Pak. Saya tuh kalau imam terawih, caranya jamaahnya. Bapak Ibu, saya orang NU. Pertanyaannya mau NU lama apa NU baru? NU lama maksudnya kan NU lama itu 20 rakaat tambah witir 3. Kalau NU yang baru diskon 52%, yaitu 8 sama 13. Jadi yang mana? Mau yang bonus sampai 23 atau yang diskon? Artinya apa? Mau yang ngambil diskonan, mau yang ngambil bonus, semuanya baik. Yang penting mau sholat tarawih. Nah ini suruh sholat 50 sholat dalam sehari. Saya demi Allah Muhammad, aku sudah mencoba untuk menyuruh manusia itu sholat sebelum kamu lahir. Apa yang terjadi? Ya, mereka banyak ngengkelnya. Itu Bani Israel. Kurang hebat apa Bani Israel? Dikasih nikmat Allah banyak, otak cerdas, kuat-kuat, perkasa-perkasa. Itu aja ngengkel suruh sholat 50 waktu. Apalagi umatku yang kecil-kecil itu ya. Farji ila rabbik fas'alhu taghfir li ummatik. Sama Muhammad, kau kembali lagi, jangan turun dulu ke bumi. Makanya minta diskon, minta pengurangan dari Allah. Makanya kita berterima kasihlah sama Nabi Musa. Kalau nggak kena dicegat sama Nabi Musa, 50 waktu sudah jadi kita. Karena Rasulullah itu ya sami nawator, nah sudah dari 50 ya sudah saya terjun untuk bawa 50 waktu. Untungnya ketemu Nabi Musa. Maka bersyukurlah kita ketemu Nabi Musa. Makanya kalau umroh, kalau ada trayek keluar daripada Mekah, mampirlah ke Masjidil Aqsa, kemudian mampir ke Suriah. Itu di situ nanti ada cerita tentang makam Nabi Musa. Iya lah, terima kasih Nabi Musa. Kalau nggak karena engkau sudah 50 waktu, nggak jadi jalan-jalan. Iya, Rasulullah kan pernah bilang, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah dia yang tidak mau, dia yang tidak tahu terima kasih kepada manusia.
siap. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Artinya apa? Bersyukurlah sama Nabiullah Musa. Salamullahi ala Musa. Gitu saja. Kemudian kembali. Dapat 10, oke, sakorting dikurangi 10. Lalu kembali kepada Musa. Musa ngomong, ya 10, masih 40 mat, gak kuat. Ulangi lagi sampai 10 dikurangi tinggal 5. Lalu kata Nabi Musa, tinggal berapa? Tinggal 5. Ya Pak, pasti gak kuat juga 5 itu. Terus kata Rasulullah, enggak aku malu. Sudahlah saya ridho dengan ini. Saya pasrah dan tunduk dengan yang 5 ini. Saya malu. Sudah berulang kali minta diskon. Itu kalau gak disebut Habibullah, kekasihnya Allah, susah gitu. Nabi Musa itu minta satu sama Allah gak dikasih kok. Yaitu apa coba? Melihat Gusti Allah. Gak dikasih sama Allah. Gak dikasih. Musa, kamu melihat aku, lihat sana, gunung dulu sana. Tak kasih satu nur saya kecil saja, gak usah saya. Nur kecil aja. Kalau kamu di situ kuat melihatnya, oh berarti oke lah. Dilihat pingsan Nabi Musa pingsan. Artinya apa? Enggak dikabulkan. Ini Rasulullah minta korting, siap. 5. Terus bilang, oke, saya malu. Inilah hubungan sang kekasih. Allah selalu memberi kepada kekasihnya. Sang kekasih juga punya sifat malu alias tahu diri. Nah, ini yang kita diajar oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang saling mencintai, yang memberi harus tanpa pamrih, yang membutuhkan atau yang menerima itu harus tahu diri, khususnya kata malu. Nah, ini ajaran daripada Isra dan Mi'raj. Nah, singkat cerita, Rasulullah itu ketemu banyak orang-orang aneh saat perjalanannya itu. Nah, ini ada kitab yang namanya Dardir Mi'raj karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Itu situ ceritakan banyak hal. Misalnya Rasulullah itu melihat orang kok panen terus. Dia panen, besok lagi tumbuh lagi, panen, besok lagi tumbuh lagi, panen, besok lagi tumbuh lagi. Jadi kerjanya cuma satu, panen terus. Nah, ini adalah gambaran orang yang ahli sedekah. Dipanen sampai yang panen capek, itu tetap tumbuh terus, itu orang sedekah. Sedekah bisa harta, sedekah bisa ilmu, sedekah bisa informasi, sedekah itu bisa menunjukkan jalan. Oh, ada orang kok lagi pengangguran, Mas coba lamar di sana, insya Allah di sana mudah-mudahan rezekinya jodoh. Akhirnya dapat rezeki jodoh Pak. Nah, gara-gara dia ditunjukin pekerjaan tadi dan berjodoh, maka dia bisa menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, berbakti pada kedua orang tuanya. Maka yang menunjukkan ini, dia sudah bersedekah. Nanti anaknya berterima kasih pada bapaknya, bisa sekolah, kemudian dia punya cucu, dia punya berapa? Otomatis disebut di dalam hadis itu dia orang yang panen yang terus-menerus sampai nggak habis-habis panennya. Nah, ini yang disebut gambaran orang yang bersedekah. Rasulullah juga dalam perjalanannya tiba-tiba mencium bau harum sekali. Kesana nyium bau harum, ke situ nyium bau harum. Di langit itu seolah-olah bau harum ini menyegar terus. Nah, kemudian ditanya, wahai Jibril, apa bau harum ini? Ini adalah bau harumnya keluarga Masyitah yang dulu dibakar hidup-hidup oleh Fir'aun. Artinya apa? Pejuang Islam yang teguh pendirian, yang teguh akan keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabarkan, ya, Allah akan bangga-banggakan di atas penduduk langit melalui bau harum yang semacam ini. Rasulullah juga melihat ada orang dua bawa genggam daging, satu dagingnya empuk enak, satu lagi busuk. Lah kok yang dilahap itu yang busuk-busuk? Tanya ke Jibril, Jibril, itu orang lagi ngapain? Kok aneh banget, sebelahnya daging empuk, kok dia pilih yang busuk-busuk itu? Oh, itu orang yang berzina. Dia lebih mendahulukan pelakornya untuk berzina daripada istri sahnya. Nah, itu kekejamannya begitu. Jadi nanti dia sampai hari kiamat, sampai hari hisab itu dia akan melakukan ini terus.
Lalu dia melihat orang yang kukunya panjang seolah setajam tembaga, itu mencakai habis mukanya, sampai mukanya itu habis dagingnya dan tinggal tengkorak. Itu siapa wahai Jibril? Oh, itu orang yang suka ngomong-ngomongin orang, ngumpat-ngumpat orang, tapi dia sendiri yang pernah melakukan itu. Anti korupsi, anti korupsi. Besok ketangkep KPK. Nah, siap-siap begitu. Nah, itu Allah alam kita tidak tahu hakikatnya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas ini cerita di Isra Mi'raj begitu. Lalu ada cerita juga. Rasulullah melihat lubang kecil, tapi lubang itu mengeluarkan sapi yang gede sekali. Lalu sapi itu berusaha masuk lagi ke lubang itu, nggak bisa. Itu maksudnya apa? Jibril cerita itu, penglihatan itu maksudnya apa? Itu ceritanya adalah orang yang suka provokasi, membakar massa, emosi massa untuk kepentingannya. Tapi ketika terjadi masalah besar, dia sadar, ya Allah itu gara-gara saya. Setelah sadar, dia nggak bisa menyelesaikan masalah tadi karena udah terlanjur membakar seluruh Indonesia. Itu adalah ibaratnya satu pelajaran. Nah, kisahnya banyak Pak, selain ini banyak sekali. Nah ini saya sebutkan beberapa saja. Nah, oke, sudah kembali ke Mekah. Lalu kembali ke Mekah, paginya cerita. Kenapa harus cerita? Karena Rasulullah membawa kewajiban sholat 5 waktu. Berarti harus cerita. Nah ketika cerita, otomatis Rasulullah mencerita apa adanya di alami untuk menunjukkan apa? Ayatuhu al-kubro tadi, ayat Allah yang dahsyat tadi. Kan ditampakkan linuriyahu min ayatina. Setelah ditampakkan, dia dikabarkan supaya menambah keimanan. Apa responnya? Yang pertama kaget. Mayoritas orang bilang ini adalah perkara yang hebat ini. Ini demi Allah, ini gimana bisa ini? Perjalanan Mekah ke Syam itu 1 bulan. Ya. Ini Muhammad cuma 1 hari untuk bisa ke Masjidil Aqsa. Ada yang kaget-kaget. Ada juga orang Islam yang sudah beriman murtad. Jadi saat Isra Mi'raj itu ceritakan itu banyak orang murtad. Tapi nggak dibunuh sama Rasulullah. Murtad. Kemudian respon yang ketiga adalah ini jadi bahan bully buat Abu Jahal dan kelompoknya. Muhammad makin hari makin gila saja. Wah ini kesempatan ini untuk mempengaruhi Abu Bakar yang selalu menemani Rasulullah. Kalau nanti Muhammad Abu Bakar sampai mendustaimu, berarti kamu sudah parah gilanya. Akhirnya Abu Bakar dicari, lalu ceritain. Muhammad lagi cerita menarik. Dia katanya semalam habis dari Masjid Aqsa, terus kemudian naik dan membawa perintah sholat. Lalu Abu Bakar orangnya cerdas karena agak tua dan dewasa. Dia pengalamannya banyak karena sering berdagang. Oke, saya akan ke sana. Wahai Rasulullah, apa benar engkau menceritakan ini? Benar. Benar, wahai Abu Bakar. Wahai Rasulullah, berikan aku ketenangan. Aku pernah menginjakkan Masjidil Aqsa. Aku tahu perjalanannya ke sana. Saya ingin engkau memberikan ketenangan pada hatiku. Sifati, sebutkan karakter-karakter Masjidil Aqsa, undang-undangnya, orang-orang yang ada di situ tuh ngapain aja, penduduknya bagaimana. Lalu Rasulullah melihat Abu Bakar. Nah di sini ada ceritanya. Farufi'ali hatta nadurtu ilaihi. Rasulullah melihat ini. Baik. Lalu Rasul menceritakan, di sana ada sekian undang-undang, di sebelah kanan ada begini, di sebelah ini, lengkap dan tidak satu pun yang salah. Lalu Abu Bakar menyatakan, betul, saya pernah ke sana dan saya sebagai persaksi akan kebenaran Muhammad. Ketika orang pada mendustai cerita Rasulullah SAW, Abu Bakar membenarkannya, maka dapatlah julukan As-Siddiq karena peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum ini berarti namanya Abu Bakar atau Abdullah ibnu Abi Quhafa. Jadi kalau cerita Abu Bakar sebelum Isra, jangan tampil As-Siddiq karena kronologi runut ceritanya belum nyampe.
Jadi baru nyampe tempelan as-siddiq setelah kategori Isra. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan Rasulullah SAW mendapatkan satu ayat, wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Fitnatan itu artinya balaan, ujian. Ujian apa? Ketika Rasulullah telah diperlihatkan banyak hal tadi, ya, ini ternyata ketika diceritakan itu menjadi ujian. Imannya tebal setebal Abu Bakar atau tidak? Kalau tidak, maka mereka pada murtad. Banyak yang keluar jadi para pengkhianat. Ini Rasulullah SAW kenapa diskenarikan semacam ini? Untuk mengedit itu, menguji mana-mana yang orang-orang yang berjuang secara benar, yang akidahnya benar-benar teguh. Jadi oleh Allah kayaknya diedit dulu mana manusia-manusia ini pakai ujian ini, pakai ujian cerita Isra Mi'raj. Allah mengedit manusia-manusia yang imannya masih ini, akhirnya mereka pada murtad. Ini penting. Rasulullah sudah sedih, malah ternyata disitu ada musuh dalam selimut, kan kasihan. Maka oleh Allah ditolong lewat peristiwa ini, yaitu diedit orang-orang tadi biar murtad duluan, biar ketahuan yang benar-benar sungguh-sungguh dalam perjuangan mana yang tidak. Nah, makanya fitnatan linnas. Nah, lalu ada perdebatan, apakah Rasulullah SAW itu diisrokan dalam wujud ruh dan jasad menyatu ataukah tidak? Ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya, yaitu Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad bersama-sama. Kenapa? Karena subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan. Namanya memperjalankan itu berarti ada objek yang dibawa, dia nggak bergerak, dia diam, tapi dibawa. Abdi itu ya otomatis jasad dan roh. Kalau nggak ada jasad, nggak ada roh, namanya mayit. Kalau roh doang yang berarti diperjalankan rohnya, bukan abdnya. Sementara di Quran bilang abdihi. Contoh misalnya ada keluarga semut dari BSD, gitu kan? Dari Ciputat, saya dari Ciputat. Terus akhirnya masuk di saku saya. Saya datang ke sini. Terus saya pulang lagi ke sana. Kemudian iya ada semut, tak buang lagi. Nah, dia ketemu keluarganya, semut cerita, "Kamu dari mana?" "Tadi saya habis dari BSD." "Ah, masa sih? BSD cuma beberapa menit sini sana, 30 menit. Kok bisa?" Iya, karena diperjalankan. Nah, ini pendapat yang kuat dan diikuti. Tetapi ada juga pendapat daripada Aisyah. Yang diperjalankan itu ruhnya. Kenapa? Karena Aisyah berpegang pada ayat wa ma ja'alna ru'ya. Penglihatan di sini artinya mimpi. Jadi ruhnya yang dibawa. Karena terfokus ini. Tetapi pendapat Aisyah ini tidak dapat diambil sebagai pondasi yang kuat. Kenapa? Karena saat Isra Mi'raj ini Aisyah belum siapa-siapa, belum jadi istri, belum jadi siapa. Alasannya itu para ulama. Tetapi kalau saya tidak pakai alasan itu, alasan saya adalah ayat Quran ini lebih kuat dan pemaknaannya lebih jelas. Nggak ada tafsir lain selain kata abdi dan asro tadi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah Nabi melihat Allah Ta'ala? Suatu ketika Masruq bertanya pada Aisyah. Artinya Masruq bertanya Aisyah, ini kejadian ini adalah kejadian yang lama, tetapi si Masruq seorang ulama tabi'in mendapatkan info dari Aisyah. Berarti kejadian ini diceritakannya setelah sekian lama. Ternyata di masa tabi'in ada perdebatan, yaitu Allah itu dilihat oleh Nabi Muhammad atau tidak. Lalu Aisyah menyatakan, "Ya ummatan, hal ra'a," yaitu Masruq bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai ibunda Ummul Mukminin, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad itu melihat Tuhannya?"
Berarti seorang tabi'in bertanya pada Aisyah. Artinya perdebatan ini mulai ada di zaman tabi'in, bukan di zaman sahabat. Lalu Aisyah menyatakan, qalat laqad kaffa sya'ri mimma qulta. Bulu kuduku merinding dengan pertanyaanmu ini. Aina anta min salas? Kamu berada di mana dalam 3 hal ini? Man haddasaka hunna faqad kadzab. Orang yang menceritakan kepadamu 3 hal ini, maka cerita tersebut adalah bohong. Yaitu apa? Pertama, man haddasaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Kalau ada yang menceritakan kepadamu berupa cerita Muhammad melihat Tuhannya, sungguh cerita itu bohong. Kenapa? Karena la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Sesungguhnya Allah itu tidak bisa dipandang oleh panca indera mata, tetapi Allah bisa memandang, melihat daripada semua panca indera. Wa huwal latiful khabir. Itu Allah. Artinya la tudrikul absar, tidak bisa dipandang. Berarti kalau ada yang bercerita Rasulullah melihat Allah saat Isra Mi'raj, berarti sudah bertentangan dengan ayat ini menurut Sayyidatina Aisyah. Yang kedua, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan. Allah tidak akan berfirman, menyampaikan wahyu kepada seorang manusia pun kecuali pertama melalui wahyu. Wahyu itu melihat gemerincing, mimpi, au min wara'i hijabin, atau tiba-tiba ada suara, au yursilu rasulan, atau Allah mengutus seorang malaikat. Hanya 3 ini. Gitu. Jadi bukan selain 3 ini, kalau selain 3 ini kan berarti nambah 1, yaitu Allah berhadapan langsung kemudian ngasih Muhammad sholat. Ternyata di Quran ternyata enggak begitu. Caranya cuma 3. Wahyu yaitu diilhamkan, atau ada suara geberincing, atau melalui malaikat. Cuma 3. Lah kok kamu tambahin 1? Nah, berarti kamu bohong. Gitu. Itu menurut Sayyidatina Aisyah. Yang kedua, man haddasaka annahu ya'lamu ma fi ghad faqad kadzab. Kalau ada yang menceritakan kepada bahwa Muhammad tahu kejadian masa yang akan datang, maka telah bohong. Kenapa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu ya apa yang terjadi, apa yang akan dia perbuat di masa depan. Tidak ada yang tahu. Wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzaba. Kalau ada yang menceritakan bahwa Muhammad itu menyembunyikan hal-hal yang didapat dari Allah, maka dia telah bohong. Kenapa? Karena di Quran menyatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikan apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhan. Walakinnahu ra'a Jibril alaihissalam fi suratihi marratain. Jadi yang ditemui oleh Rasulullah SAW di tempat yang mulia tadi itu adalah bentuknya Jibril yang asli. Itu jadi di situ tidak melihat Allah. Jadi kalau ada yang bilang, oh Allah itu ada di atas, buktinya apa? Buktinya Rasulullah saat Isra Mi'raj pergi ke atas itu baru ketemu sama Allah. Lah atas itu kan tempat kan makhluk. Masa Allah butuh makhluk? Bagaimana dengan ayat laisa kamitslihi syai'? Goniyun 'anil alamin, tidak butuh daripada makhluk-makhluknya. Itu ayat banyak sekali, lam yakun lahu kufuwan ahad, banyak ayat. Apa enggak diterobos itu? Nah, maka ini justru menegaskan bahwa laisa kamitslihi syai'. Dan manusia akan melihat Allah kapan? Semua akan sama, yaitu setelah melalui proses kematian. Mati, dibangkitkan, masuk amal. Kalau Allah menentukan surga atau neraka, kalau di surga nanti dia akan mendapatkan yang namanya nikmat melihat Allah. Kalau sebelum itu nggak bisa, Musa minta nggak bisa, Rasulullah enggak. Dan juga kenapa? Karena belum melalui yang namanya prosesi kematian.
Lalu apa yang diambil dari pelajaran Isra dan Mi'raj? Yang pertama bahwa Isra Mi'raj ini merupakan wujud kemuliaan dari Allah Ta'ala kepada hambanya yang tercinta. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj bawa sholat. Sholat dibawa untuk siapa? Untuk hambanya. Supaya apa? Supaya hambanya ini bisa mulia lewat Isra-nya. Nah pertanyaannya, sudahkah sholat yang kita lakukan mampu mengisrokan spirit kita untuk mendekat pada Allah Ta'ala? Nah, supaya jadi mulia. Makanya ada namanya nuzulul Quran, Quran turun. Setelah Quran turun, untuk apa Quran turun? Mengisrokan. Makanya Mi'rajul Insan. Ada nuzulul Quran, Quran turun 17 Ramadan, ayat yang pertama. Nah, untuk apa? Untuk memi'rajkan manusia. Nah, berarti kalau Quran sudah turun, kita sudah hafal, sudah baca, sudah sholat, kok belum mampu mengisrokan kita menuju Allah, makin dekat, berarti kita belum bisa mengambil kemuliaan dari Allah. Yang kedua adalah kewajiban sholat fardu. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Perbedaan antara orang Islam sama selainnya itu adalah tarkus sholat. Orang Islam sholat, selainnya tidak sholat. Itu saja. Jadi kalau orang aku saya Islam tapi nggak sholat, berarti dia setengah-setengah. Yang ketiga, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan cepat manusia, mukjizat. Perjalanan cepat bagi kita manusia biasa kayak kita itu tiada lain melalui perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual mendekat pada Allah secara cepat itu ya perjalanan spiritual. Kalau nggak kita mulai nggak bisa. Lewat riyadhah, puasa, zikir, sholat malam, kemudian perbaikan hati, taubat dari salah, tobat dari dosa, tobat dari kealpaan, tobat dari lalai, tobat dari tidak mengingat Allah. Itu banyak macam tobat. Setelah tobat selesai, masuk makam zuhud, masuk makam lain, ke atas lagi. Itu namanya Mi'raj. Nah, di dalam kisah Mi'raj ini umat Islam harus ingat bahwa ada dua masjid utama, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kedua masjid ini itu adalah identitas umat Islam yang harus kita cintai, kita harus jaga. Oleh karena itu, maka seyogyanya umat Islam selalu berdoa untuk kesejahteraan, kebaikan Masjidil Aqsa serta penduduk dan orang-orang yang mencintai. Kita selalu doakan. Itu cerminan cinta kita kepada mereka. Suatu ketika Indonesia punya kedutaan Palestina, alhamdulillah. Itu kita kalau ke sana apa butuh dikirim tentara? Enggak. Kita cukup untuk melawan dan mengamankan Masjidil Aqsa. Kirimlah obat-obatan. Itu kata orang Palestina. Alhamdulillah Indonesia membuat rumah sakit di sana. Cuma dibom. Kita doakan, insya Allah hubungan kita sama Palestina makin baik karena wujud daripada Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Selanjutnya bagi jemaah yang bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada, mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Namun sebelumnya apabila ada kekurangan dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك إنك أنت المستعان وعليك البلاغ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام